Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat rahmatullah, alhamdulillah ya, pagi hari ini menjelang siang ya, di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, saya kehadiran guru saya nih, Ustaz Iman Firdaus. Jadi kita ini tahun 2023 Ustaz ya, dengan pengalaman beribadah haji, dan beliau pembimbing dari KB Harum Makris, dan saya sebagai salah satu pesertanya. Alhamdulillah hari ini beliau alhamdulillah nih saya bayangkan dari awal dipertemukan. Nah, kita ingin berbincang-bincang dengan beliau nih, dan terakhir kemarin beliau baru pulang umrah Ramadan, ketika di Masjidil Haram. Gimana nih kesannya Ustaz kemarin umrah Ramadan ini dan etikaf di Masjidil Haram? Alhamdulillah, jadi ini dari Maklis untuk yang kedua kalinya ada menyelenggarakan program umrah Ramadan tahun kemarin yang full Ramadan 35 hari. Insyaallah. Kemudian yang tahun sekarang itu diamanahi untuk mendampingi yang grup etikaf. Etikaf berarti sekitar 18 hari. Masya Allah. Ya. Jamaah hampir sama, satu grup ya, 45 orang, satu bis, satu grup. Alhamdulillah. Kesannya ya, kita melaksanakan Idul Ramadan, menjalani Ramadan di Makkah khususnya itu ya, jadi intinya kita fokus ibadah sih ya, alhamdulillah. Jadi Allah berikan kesempatan kita untuk fokus ibadah. Jamaah juga rata-rata mereka udah sepekan, masuk di pekan kedua tuh rata-rata mereka udah mandiri. Ya udah tahu jalur ke masjid, tahu jadwal harus berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Jadi saya saksikan juga jamaah juga menikmati rangkaian ibadah khususnya selama yang full Ramadan tahun kemarin, termasuk yang kemarin yang itikaf ya, yang selama berarti kurang lebih 18 hari, sekitar 12 hari di Makkah dan 6 hari di Madinah ya, kurang lebih ya, alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Dan nganenin ya, jadi kalau udah bicara itu jadi kangen, rindu, seperti kita ingin segera ke sana gitu. Betul ya. Apalagi ini kalau pas di momen Ramadan itu, khususnya yang di 10 hari terakhir ya, itu kan jadi tanggal malam 1 Ramadan sampai malam 20 itu kan tarawehnya 13 rakaat ya, jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau malam 21 sampai malam terakhir itu jam 9 sampai jam 10 dia taraweh 10 rakaat. Nanti setengah 1 sampai jam 2 atau maksimal sampai setengah 3 itu tahajudnya 13 rakaat. Jadi malam 21 sampai malam terakhir itu total 23 rakaat. Masya Allah. Jadi yang salah satu yang bikin ngangenin itu adalah tadi ketika kita bermakmum ya kepada para imam di Haramain, di Makkah, di Haram khususnya di Haram, dengan bacaan-bacaan yang begitu enak didengar gitu kan, walaupun panjang tuh nggak kerasa gitu. Masya Allah. Kemudian doa kunut yang ternyata lihat durasinya 30 menit doa kunut itu. Masya Allah, ya Allah. Apalagi kalau sudah yang baca doa kunutnya sesudes, aduh itu Masya Allah. Pengennya nggak berhenti saja. Iya gitu. Masya Allah. Nggak terasa, 30 menit doa kunut itu, Masya Allah. Itu di antara hal-hal yang mengangenin gitu ya. Luar biasanya. Ya, di samping di luar ibadah, di antara yang mengangenin itu adalah suasana ya, ketika kita bagaimana harus berangkat ke masjid di awal waktu gitu ya. Ataupun kadang-kadang terlambat ke masjid, jalan udah diblokir, kemudian masuk masjid udah ditutup. Itulah bagian dinamika yang kemudian ya bikin kangen juga hal seperti itu. Apalagi bagi yang pernah berangkat haji dan umroh, dengar askar memanggil ya haji, ya haji, tarik ya haji, suara yang terngiang-ngiang gitu setelah kita akan kembali ke tanah air. Demikian di salah ya. Iya, dan jadi ingat juga ya waktu kita kan di Mas Bahdin ya. Iya, betul. Kita kadang-kadang berangkat dari hotel setengah jam 2 malam atau setengah 3 malam telat kan. Biasanya masuk mau ke akses yang jalur ke Ka'bah itu udah ditutup. Iya. Dan keliling gitu kan, jadi ya harus ke gedung yang baru itu.
Jadi yang baru itu bahkan kemudian kadang-kadang langsung ke buka paling tinggi itu. Ya, betul. Bahkan waktu tawaf ifadah grup kita itu regu kita yang karena ditutup Ya. di langsung ke atas sampai pageng tuh ketua dari coba kita dari turun dulu nanti yang bisa masuk ke Ka'bah turun lagi di depan tor jam-jam itu kan jam itu kayaknya sama itu balik lagi ke atas lagi makanya akhirnya kita tawafnya jadi kelebihan 8 kali kan. Saking tadi pengen dari jarak tapi itu pada Allah dan apa ya kita nikmati ya. Jadi kan salah satu faktor yang persiapan itu adalah baik haji ataupun umroh adalah mental ya. Kesiapan mental, kesiapan menerima sesuatu yang di luar perkiraan kita. Salah satu yang sering kita temukan di lapangan itu adalah ketika kita sedang mau menuju masjid, loh kok tiba-tiba jalan diblokir, harus berputar-putar. Atau yang kedua, udah di dalam masjid, kita udah duduk dapat tempat duduk yang menurut kita itu sudah nyaman, tapi dalam penilaian askar tidak boleh duduk di sana, harus pindah. Nah, itu kan mau gak mau kita harus pindah ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus disiapkan mental gitu. Dan semua kita mengalami hal itu ya. Duduk disuruh pindah ya. Itu bukan diusir ya, itu pengaturan agar semua jamaah itu mendapatkan tempat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh para askar. Saya bayangkan ya, kalau di Masjidil Haram tidak ada askar, ada askar aja, wah, paciwuh gitu ya. Ada yang berarti orang-orang yang suka ngeyel gitu kan, yang mau diatur. Nah, apalagi kalau tidak ada askar, nggak kebayang itu bagaimana paciwuhnya itu. Masya Allah. Jadi kita perlu bersyukur ya dan berhusnudzon melihat bagaimana pola kerja askar di sana. Ya, pola kerja askar dan perlu berhusnudzon. Mereka itu bukan marah sebenarnya. Jadi pertama harus kita pahami tentang perbedaan budaya, karakter juga kan antara kita dengan orang sana. Mereka tuh bukan marah kepada kita, tapi dalam rangka untuk mengatur untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin sedunia yang di saat yang sama. Gitu ya. Saya jadi ingat juga saat waktu itu kita lagi tawaf tuh di lantai paling atas itu kan, kan ada juga ya jamaah karena yang nekat berdoa yang menghadap mungkin pas ini sudut Hajar Aswad gitu. Tapi kan jadi ganggu yang tawaf juga gitu. Iya betul. Suka ditertipin itu kan. Iya. Ingat juga ada yang marah juga. Ada enggak? Ada sih betul. Biasanya ya ada yang nertipin kalau enggak wah ribu gitu. Chaos pasti. Betul. Jadi tapi saat kemarin kan berarti kan juga terkait dengan ada perang ya. Iya. Saya ada teman yang tadinya mau Ramadan tuh. Sudah ini katanya mau berangkat tapi qadarullah karena perang itu jadi nggak jadi berangkat gitu. Nah, itu sebenarnya suasananya gimana Ustaz? Ya, keberangkatan rombongan kami kemarin dari Makdis itu memang di bawah bayang-bayang perang ya. Apalagi ada himbauan dari Kemenhaj ya untuk mengundurkan rencana keberangkatan umroh termasuk haji juga kalau tahun ini dan ada himbauan seperti itu. Ketika kita pantau situasi dan kondisinya, ternyata memang banyak penerbangan yang di-cancel, yang ditunda, baik untuk keberangkatan ataupun kepulangan. Khususnya yang di-cancel itu adalah yang transit. Transit mungkin di Qatar, di Dubai, di Abu Dhabi, dan negara-negara teluk lainnya. Tapi kalau penerbangan yang langsung dari Indonesia, dari Cengkareng, Soekarno-Hatta ke Jeddah atau ke Madinah, khususnya ke Jeddah, itu alhamdulillah lancar, aman. Ya. Baik yang berangkat ataupun yang pulang, yang direct penerbangannya itu alhamdulillah lancar. Tapi kalau yang memang itu transit itu semuanya di-cancel semuanya. Ya alhamdulillah kemarin perjalanan pulang pergi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan suasana di Mekah, Madinah, Jeddah juga kayak tidak ada perang aja gitu. Aman ya. Aman, tidak ada pengaruh apa-apa sih kepada keberlangsungan jamaah gitu ya. Berangkat, pulang pergi ke masjid, kemudian dan tempat-tempat ziarah lain, tempat-tempat mungkin pasar-pasar dan lain-lain tidak ada perubahan. Normal sih, normal. Karena mungkin Makkah Madinah terus beda
memang ada informasi Riyadh sempat dibom ya, salah satu tempat di Riyadh, tapi kan juga cuma sekali, dan setelah itu kegiatan yang normal berjalan biasa aja. Karena yang sudah berangkat kemudian pulang jadi terlambat, mungkin tadi Ustaz ya, yang transit itu ya. Oh iya, jadi mungkin mereka berangkat sebelum ada tensi meninggi perang itu ya. Nah, jadi walaupun transit masih bisa sampai ke Mekah gitu kan. Nah, pas pulang kepulangan itu tensi perang meningkat ya, akhirnya pemerintah negara setempat memutuskan di cancel dulu seluruh penerbangan. Kecuali yang Saudi tadi itu ya. Yang direktnya itu tidak ada cancel. Semuanya ya alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang diharapkannya. Demikian. Alhamdulillah. Mungkin harapan ke depan terkait dengan sebentar lagi berarti ini udah persiapan ibadah haji juga ya. Oh iya. Tadi malam saya lihat sebuah video di Instagram, kiswah Ka'bah itu sudah mulai diangkat. Masya Allah. Putih kan, yang bagian putihnya kan? Ya, bagian putihnya. Itu captionnya begini, kiswah Ka'bah sudah mulai dilipat, diangkat sebagai tanda bahwa musim haji telah masuk. Gitu. Aduh, Masya Allah. Aduh, sedih gitu ya. Kita pernah di sana gitu ya. Kita pernah melihat itu gitu ya. Jadi ya berharap kemudian perjalanan ibadah haji tahun ini bisa lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh kaum muslimin gitu ya, tanpa ada terpengaruh oleh situasi politik yang sedang terjadi. Gitu. Tapi kalau saya perhatikan sih, insya Allah perjalanan haji tahun ini juga akan berjalan, tidak akan ada cancel gitu ya, tidak akan ada penundaan. Karena kemarin juga saya lihat ketika di Mekah, di area Mina, di area Muzdalifah, di area Arafah itu sudah disiapkan semuanya. Ya, tenda-tenda itu di Arafah sudah dibangun kemarin. Bulan Syawal kemarin sudah mulai dibangun. Ada tenda buat wukuf di Arafah. Kalau tenda di Mina kan memang itu paten ya. Nah, tapi ada kabar gembira juga nih buat tahun-tahun ke depan. Tenda di Mina itu akan dibongkar. Diganti permanen. Betul. Dan hotel gitu. Kayak hotel, kayak apartemen begitu. Kayak hotel. Dan rumah contohnya sudah ada. Ada kalau tidak salah ada 5 gedung. Betul. Contoh untuk pengganti daripada tenda-tenda tempat mabit para jemaah haji di Mina. Sudah ada 5 gedung kalau tidak salah. Ya. Mudah-mudahan sebenarnya di Mina itu yang terasakan tuh yang jadi problem adalah ke WC kan ya, ke toilet gitu kan. Betul. Bahkan kadang-kadang ya kejorokan jamaah itu kita temukannya. Betul itu. Yang buat mandi udah ada kotoran. Gitu kan. Mudah-mudahan itu jadi nanti ke depan nggak ada gitu saja. Betul. Yang waktu kita tuh kadang juga ya mungkin karena banyak orang gitu ya. Beragam karakter gitu ya. Jadi dari tahun pengalaman haji 2022, salah satu pengalaman haji hikmah pelajaran haji 2023 saat kita di Mina itu adalah yang perlu disiapkan itu adalah mental. Betul. Ya, mental. Kenapa? Karena saat di Mina tadi bisa disampaikan oleh Pak Ustaz Suparno, satu, kita diuji mental ketika antri di toilet. Begitu masuk toilet ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Pertama itu, yang kedua siapkan mental di Mina itu ketika sedang di dalam tenda. Bagi yang nggak terbiasa tidur bareng gitu kan, nggak biasa bareng pas ada walaupun memang ada kasur ya, ada bantal, ada selimut juga gitu kan. Tapi kalau nggak terbiasa tidur banyakan gitu di area tenda, setidaknya itu akan menyerang mental, psikis. Yang ketiga, siapkan mental ketika menemukan ternyata menu makanan nggak sesuai dengan yang diharapkan atau bukan selera kita gitu ya. Nah itu juga perlu disiapkan mental itu, karena ketika mental kita psikis terserang maka fisik akan ikut kedrop ya. Kedrop. Dan kadar Allah juga yang dialami sebagian jamaah di grup kita kemarin juga itu diantaranya ya. Sehingga kita memutuskan, tadinya kita kan mau full sampai tanggal 13 ya, mau nafar sani kan, nafar sani. Setelah kita musyawarah dengan tim Ustaz Asep dan Al-Usop dari Salman, akhirnya memutuskan udah kita nafar awal saja ya.
Ya Ustaz, sebenarnya kita kangen ya ingin berbincang yang panjang tapi waktu kita terbatas. Ini izin Ustaz, nanti mau kita masukin di channel Literasi Iman boleh? Siap. Ya, mungkin ada pesan-pesan buat ini nih, buat nonton di channel Literasi Iman. Ya. Pesan buat semua audiens, satu pesan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada putranya. Beliau sampaikan begini, ya bunayya anbil khair, wahai putraku, teruslah berniat, teruslah memiliki niat yang baik, karena engkau akan senantiasa ada dalam kebaikan selama engkau memiliki niat yang baik. Itu jawaban pesannya. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz Iman Firdaus ya sudah menemani kita bincang-bincang pagi ini. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kelak Allah kumpulkan kita di dalam jannah, di dalam surga penuh rahmat dari Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.